Sudah gaul. Kira-kira kalau dari sini anak-anak ibu udah paham semua kan? Sudah. Nah, kita masuk di bagian akar. Akar itu ada dua macam, nak. Ada akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut. Kalau akar serabut itu dia banyak cabangnya, nak, lebih banyak. Coba perhatikan, dia kan? Ya. Nah, di sini ibu ada contoh. Coba nak ibu perhatikan, ini akar tunggang atau akar serabut? Bentar, akar tunggang. Nah, di bagian ini mana yang bagiannya tadi yang enggak ada? Tengok. Nah, akarnya ada, batangnya ada. Buah. Nah, berarti tidak semua tumbuhan itu ada buah. Ada yang tahu contoh di akar serabut tuh contohnya di tumbuhan apa? Ada yang tahu? Nah, coba baca. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Akar serabut yaitu akar dari tumbuhan yang intinya berkeping satu. Contohnya? Akar serabut antara lain akar kelapa, akar pepaya. Nah, pada pohon kelapa itu dia memiliki akar serabut. Serabut tadi macam mana, nak? Banyak. Banyak cabang-cabangnya, dah. Kalau akar tunggang contohnya? Akar serabut antara lain kopi, mangga, dan alam. Nah, coba anak-anak ibu lihat kalau di pohon mangga itu akarnya besar-besar, nak. Nah, tidak ada seramai atau tidak ada sebanyak akar serabut. Yang kedua, bagian yang namanya Nah, batangnya ada 3 macamnya. Ada batang yang Berkayu. Ada batang yang Rumput. Ada batang Basah. Nah, batang berkayu itu batangnya Kering. keras, berkayu. Contohnya pohon Mangga. mangga. Apa lagi selain itu? Yang Pohon keras. mangga, pohon gembun. Nah, coba yang cewek aku apanya? Duku. Apa lagi, nak? Durian. Durian. Pedak, nanggung. Melengkeng. Nah, sudah. Kalau Gembur, yang rabu. lembut, Senilo. batangnya yang lembut. Batangnya lembut. Bambu. Nah, coba tengok di rumput tuh. Batangnya lembut beda. Ya. Apa? Coba rasa. Apa? Lembut. Lembut. Apa? Keras. Keras. Nah, contohnya tuh dengan daun apa namanya? Serai. Nah, Daun masuk ke batang dulu. Rumput. Kemudian yang ketiga ada batang basah. Batang basah tuh yang dengan ada sayur-sayuran sawi, ya bayam, kangkung. Itu namanya batang basah. Ada berapa tadi macamnya, nak? 3. Apa weh? Berkayu, rumput, basah. Paham? Paham. Kemudian daun. Daun itu dikelompokkan ada 4. Yang pertama Menyiram. menjadi, terus Melengkung. dan Sejajar. Nah, yang menyirip itu contohnya ini, nak. Contohnya ada di mana? Ada daun apa? Coba baca. Mangga, jambu, dan nangka. Nah, kalau menjadi bentuknya seperti ini, nak. Dia macam jari-jari. Nah, contohnya pada daun singkong, ya. Daun kapas. Nah, pepaya, daun pepaya. Nah, Daun kecil. genjer. Genjer. Daun Apa? singkong. Iya, singkong, iya. Ada macam ini, merang. Kalau daun melengkung tuh contohnya pada daun kamu sirih, daun sirih, nak. Tahu daun sirih? Yang cewek tahu daun sirih? Nah, kalau daun sirih itu bentuknya merang, bentuknya macam itu. Terus yang keempat daun sejajar. Sejajar itu contohnya apa?
Terus ada kelopak yang mana? Yang hijau itu ya kan? Terus ada tangkai tahu kan tangkai yang mana? Paham ada yang bunga? Terus masuk yang terakhir itu ada apel buah. Apa itu contohnya? Coba baca. Buah. Nah, pada bagian buah itu kan ada bijinya, Dana. Nah, pada bagian bijinya ini kalau ditanam bisa menghasilkan tanaman yang baru. Tanaman yang baru. Macam itulah siklusnya tuh. Dari buah, dari tanaman yang tadi menghasilkan buah, dari buah yang tadi menghasilkan lagi tanaman yang baru. Nah, coba Nana Ibu yang ingatkan lagi dari yang pertama tadi, apa saja bagian tumbuh-tumbuhan? Daun. Dari bawah dulu. Terus ada 5. Coba yang cewek-cewek sebut apa nak? Bagian tadi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Coba. Dari bawah dulu ya, bisa ya. Nah, terus kita akan membahas fungsi dari bagian tumbuhan. Coba Azam baca fungsi dari akar. Nizam. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu menyerap air dan mineral pada tanah dan meneruskannya ke batang. Nah, jadi fungsi dari akar itu untuk menyerap air dan mineral. Nah, kalau seandainya nggak ada akar, kira-kira tumbuhannya hidup atau tumbuh? Nggak kan? Jadi fungsi akar itu agar tumbuhan itu tetap tumbuh. Terus baca lagi, rapi. Sebagai penumpang agar tanaman dapat Berdiri kok. Manfa, baca yang berikutnya lagi. menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan. Tentang dan kok. Ada jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan, respirasi seperti pada tumbuhan. Jadi pada akar itu sebenarnya banyak fungsinya, nah, selain untuk menyerap air dan mineral, juga sebagai menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, batang. Coba Sakira baca fungsi batang. Nah, sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Nah, prosesnya tadi kan kalau dari akar tadi kan dia menyerap air dan mineral. Nah, setelah diserap oleh akar, kemudian ditransfer oleh batang. Nah, dari batang tadi nak, dia bagi lagi ke daun nanti serapnya air, terus yang lagi dari batang, terus dibagi lagi ke daun-daunnya yang banyak. Nah, paham? Paham. Terus Rina, baca.
kelompok 1 LKPD. Nah, kemudian masing-masing kelompok ibu bagikan air. Bagus lagi. Apa saja percobaan di tanah? Ada air, pewarna, dan daun seledri. Daun seledri. Silakan anak-anak ibu baca LKPD-nya dan lakukan percobaan sesuai yang ibu jelaskan. Oke? Sudah. Kartu lagi. Ayo semua. Lagi santai kawan.
Urutan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 3. Enggak. Kelompok 4. Sudah nak? Yang lain duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Duduk. Bagian-bagian tumbuhan pada gambar berikut. Nah, ini gambar. Coba baca. Daun. Betul gak daun? Betul. Terus? Nah. Nah, terus? Bunga. Betul apa tidak? Betul. Nah, terus ambil yang keduanya lagi. Bunga. Hubungan dengan garis nama bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang lain udah nak? Yang lain udah. Bunga untuk alat perkembangbiakan, betul atau tidak? Betul. Nah, betul tidak? Kelompok lain? Kalau bunga bagian alat perkembangbiakan, betul atau tidak? Betul. Nah, daun untuk fotosintesis, betul tidak? Betul. Akar apa Livi? Akan mengandalkan Nah, nomor 1. terus buah untuk apa nak? Itu buahnya untuk menyimpan cadangan makanan, betul tidak? Nah, tuliskan dulu, biar dulu. Terus presentasikan yang kedua lagi. Apa yang terjadi pada Cedric? Baca. Bagian batang berubah warna. Berubah warna. Coba, kelompok 2. Bacanya. Bagian batang berubah warna. Kelompok 3. Bagian batang berubah warna. Nah, soal yang nomor 2. Bagian tumbuhan apa yang ditanami kelompok 3? Baca. Bagian batang seledri. Kelompok 4. Kelompok 2. Bagian batang seledri. Bagian batang seledri. Nah, pertanyaan yang nomor 3. Kelompok 2. Baca dulu jawabannya. Mengalirkan semua tumbuhan. Mengalirkan. Semua tumbuhan. Mengalirkan air ke semua bagian tumbuhan. Nah. Mengalirkan air ke seluruh tumbuhan. Hmm. Mengalirkan air ke seluruh tumbuhan. Sudah? Sudah. Coba kelompok 2 baca yang ini tadi. Ini gambarnya berarti. Tulislah bagian-bagian tumbuhan pada gambar berikut. Ini daun, batang, bunga, buahan, akar. Dan akar. Nah, coba omongan Hanif. Baca yang ini. Yang silang. Hubungkan Nah. dengan garis nama bagian tumbuhan dan berfungsi dengan Nah, bagian bunga. bunga, alat perkembangan. Nah, daun. Fotosintesis. Akar. Bisa. Pergerakan air dan alat mineral. Buah. Iya. Buah banyak. Ya udah, udah. Buah. Tuh.
bagian tumbuhan. Apa saja? Batang, bunga, akar, buah, daun. Daun. Nah, coba kalau Halimah, aku kesimpulan pembelajaran kita hari ini, nak. Selain itu, tadi ditulis akar tadi.